Oke, jadi ada dua HP Samsung ya. Nah yang ini itu HP Samsung di saat kemarin saya perbaiki mati lampu guys. Iya. Nah ini bagaimana nasibnya kita akan bahas ya. Lalu yang sebelah paling bawah atau yang warna hitam ini baru tadi ya, itu dapat servisannya. Oke, kali ini kita akan lakukan double kill. Nah, untuk yang pertama kita bahas Samsung J3 2016. Nah, ini J3 2016 ya. Ya, jadi HP ini setelah saya tanyakan kronologinya disebabkan karena tidak terjadi apa-apa. Intinya HP ini tuh dinyalakan tidak mau ya. Namun bilangnya saat dicas itu ada respon. Nah ini saya coba cas ya. Saat coba dicas itu ada respon dari HP-nya. Berarti indikasinya HP ini itu no power ya. Mau dicas tapi tidak mau dinyalakan. Nah untuk kasus no power ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya switch tombol on off nya yang rusak, jalur on off nya yang putus, ataupun bagian bodi ya, untuk di bagian tombolnya itu yang rusak. Kalau untuk di IC power itu mustahil guys, karena dengan ciri-ciri bisa dicas itu artinya IC power bagus ya, bekerja dengan baik. Ini berarti kerusakan di antara switch tombol power ataupun jalurnya ya. Nah yang perlu diketahui, ini Samsung J3 2016. Untuk pencopotan di mesin kita mesti angkat dulu LCD frame-nya. Nah ini kelihatannya belum pernah dibongkar guys. Dan untuk kasus yang ringan kayak ganti cas ataupun ganti tombol power, dengan tingkat resiko yang seperti ini itu mesti kita pikirkan ya berapa jasanya. Jadi tidak semua dipukul rata ya, tergantung tingkat resiko. Nah kalau kasus di Samsung J3 ini, jika kita ceroboh bisa aja pecah LCD-nya lalu kita ganti. Padahal yang akan kita tangani itu kasus yang ringan ya. Ya contohnya HP ini no power. Indikasinya di jalur power ya antara switch tombol ataupun jalurnya. Nah ini untuk membuka LCD saya bantu dengan blower lalu diseket ya seperti ini. Jadi buka LCD-nya itu bukan LCD lalu frame ya, tapi dia satu kesatuan dengan frame tengah ya. Yang kita buka itu di bagian tulangannya seperti ini, bukan di LCD yang terpisah ya. Jadi mesti dipahami alurnya, jangan sampai kita terus copot LCD-nya dulu. Yang kita mesti lakukan itu satu full body plus frame ya LCD-nya itu. Nah ini sudah terangkat. Nah seperti ini yang saya maksud. Jadi kondisi mesin itu terjepit di frame antara LCD-nya. Yang kita angkat itu tulangannya ya. Namun untuk kasus seperti halnya LCD belum pernah dibongkar itu tingkat resikonya lebih tinggi ya, karena ya nggak cocok saja. Nah setelah saya coba nyalakan ternyata nyala guys, berarti indikasinya itu tombol ini yang bermasalah. Jadi kebanyakan di HP Samsung tipe-tipe lama
Yang rusak itu di tombol fisiknya yang ada di bodi tulangan. Kalau di switch tombol powernya itu aman ya rata-rata. Nah ini saya coba untuk tombolnya itu berfungsi dengan baik ya, tombol powernya. Jadi kerusakan itu bukan di switch tombol power, melainkan di tombol plastik tulangannya atau di bodinya. Mungkin efek dari terkikis karetnya sudah tidak ngancing lagi sehingga dia jatuh ke dalam ya untuk tombolnya. Nah ini penampakan dari tombolnya. Jadi tombol ini biasanya di kanan kirinya tuh ada karet ya untuk pengait di tulangan. Nah kalau ini kan sudah rapuh, karetnya sudah merotol ya. Dan solusinya biasanya kalau kasus seperti ini tuh tinggal dipotongkan bekas kartu SIM kecil saja lalu dilem ya di tengahnya. Nah setelah saya konfirmasi pemilik, saya menawarkan saya punya tulangan yang bagus walaupun second, dan pemilik setuju ya dan deal. Jadi nggak perlu diakalin tambahin potongan kartu SIM, karena biasanya itu pun juga kadang nggak presisi ya. Nah jadi ya tulangan yang saya punya ini saya pasangkan langsung ya, walaupun bekas tapi masih mulus guys. Oke ini tombolnya sudah berfungsi dengan baik karena karetnya masih bagus. Kalau yang ini bawaan dari HP-nya tadi sudah kropos ya. Ya simpel saja guys untuk kasus no power. Jadi no power di sini yang penting dicas mau. Nah itu kasusnya itu di jalur tombol power on off nya. Lalu ada kasus no power lagi, kalau dicas tidak mau, dinyalakan tidak mau, lalu dicek power supply jarum tidak bergerak, itu no power ya. Bisa jadi itu di IC powernya yang bermasalah. Jadi bisa dibedakan ya, kasus no power tuh banyak jenisnya atau faktor penyebabnya. Oke ini ya tinggal dirapikan seperti ini ya. Dan ini yang saya punya ini tulangannya lumayan guys, masih mulus. Ya sebetulnya jika tidak punya tulangan pengganti ya yang tombol bekas tadi bisa diakalin ya, dengan dipotongkan bekas kartu SIM, potong dadu seperti itu lalu dilem di bagian tengahnya ya. Saya pernah bikinkan untuk di kasus Samsung, kalau tidak salah dulu di Samsung Galaxy V ya. Oke ini sudah normal, jadi tombol sudah respon dengan cepat. Nah ini nggak tahu kenapa untuk Samsung nih banyak sekali kasus di area tombol bodinya, bukan di switch tombol on off nya. Nah ini kasus selesai guys, dan siap diberikan sama pemilik. Iya ya, walaupun sepele kita mesti hati-hati juga ya di saat bongkar LCD nya. Jangan pula kita nombok ganti LCD nya.